Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang ekonomi Indonesia. Dalam 6 sesi ke depan, kita akan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ada 6 sesi. Nah, masing-masing sesi dimulai dari awal itu ingin menuju kepada pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini terutama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesi pertama ini kita akan membahas tentang produk domestik bruto. Nah, untuk diketahui, kuliah saya ini dan sesi-sesi selanjutnya itu pada dasarnya bersifat pengantar ya. Jika saudara-saudara berminat, dan saya harapkan berminat, itu bisa mendalami lebih jauh untuk mencari bahan, misal dari data-data yang saya sajikan nanti, itu bisa dicek, bisa dikonfirmasi, diperiksa ulang dari sumbernya yang lebih lengkap, lebih rinci. Kemudian juga sangat diharapkan menyempatkan diri untuk membaca buku teks, setidak-tidaknya bab-bab yang terkait langsung dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian juga untuk pendalaman, saudara-saudara bisa membaca atau mencermati tulisan-tulisan para ekonom tentang hal itu. Dan terakhir, tapi malah menurut saya sangat penting, saudara-saudara bisa fokus pada apa pernyataan pemerintah yang resmi di dalam dokumen resmi pemerintah, dan juga penjelasan dari pejabat selevel menteri atau dirjen ya, atau dari Bank Indonesia tentang tema-tema ekonomi. Baik, untuk sesi produk domestik bruto, itu yang harus kita pahami dulu adalah pada dasarnya konsep-konsep produk domestik bruto itu terkait dengan upaya menggambarkan aktivitas ekonomi ya, dari suatu wilayah. Nah, aktivitas ekonomi itu ya produksi dan konsumsi, yang kita bisa sederhanakan menjadi dua itu. Jadi produksi dan konsumsi. Itu kan dilakukan oleh semua pihak atau semua pelaku ya, baik itu bersifat individu maupun kelompok. Nah, dalam kelompok itu ya bisa perusahaan, bisa lembaga, bisa badan, bahkan pemerintah. Nah, dengan demikian PDB itu pada dasarnya adalah upaya menghitung ya. Jadi mencermati lalu menghitung aktivitas ekonomi dari semua pihak tadi. Nah, tadi kan sudah kita katakan bahwa aktivitas yang utama itu dua ya, produksi dan konsumsi. Nah, namanya di istilah itu adalah produk domestik bruto ya, berarti kan fokus utamanya adalah produksi. Nah, jadi produksi itu kan menghasilkan barang dan jasa. Dalam bahasa teknis suka disebut output. Jadi output itu keluaran. Nah, bisa dikatakan untuk ekonomi itu adalah barang dan jasa. Nah, nanti saat-saat tertentu saya ataupun beberapa dokumen menyebut barang saja, itu maksudnya pasti dengan jasa. Karena barang itu lebih ditujukan kepada hal yang berwujud, output yang berwujud, jasa itu yang wujudnya tidak tampak secara fisik. Tapi sebenarnya goods and services, barang dan jasa itu ya bisa aja dikatakan barang. Nah, kita dengan mudah kan memahami bahwa dalam suatu negara itu ada jutaan jenis barang dan jasa. Nah, secara teoritis tetap bisa dihitung karena ada teknik, ada metode, dan ada acuan ya, acuan internasionalnya. Jadi tidak suka-suka. Nah, jadi produk domestik bruto itu adalah per definisi teknisnya ya, nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian, dalam hal ini negara, selama kurun waktu tertentu. Jadi berapa istilah itu ya. Jadi nilai pasar dulu satu.
kemudian kata-kata akhir ya, barang dan jasa akhir. Nah, lalu kurun waktu tertentu. Nilai pasar itu artinya ya karena tidak bisa menjumlahkan kambing, ditambah baju, ditambah jasa tukang cukur, kan perlu satuan, perlu unit hitungan. Nah, yang dipakai adalah nilai uang, moneter ya. Nah, itu disebut nilai pasar. Jadi harganya, kalau produksi ya harga dikali jumlah yang diproduksi. Itu dulu nilai pasar maksudnya. Nilai pasar berarti nilai pada saat dia dicatat ya. Tentu nanti ada teknik-tekniknya karena kan selama setahun itu berubah-ubah. Nah, kemudian kata kedua, kata kunci kedua adalah barang dan jasa akhir. Nah, ini yang paling banyak misleading ya buat yang tidak sempat mempelajari ekonomi secara lebih serius. Ya, akhir itu artinya kalau barang tersebut masih dipakai untuk memproduksi barang lain itu belum akhir. Jadi kalau disederhanakan, yang dimaksud barang dan jasa akhir itu menjumlahkan yang paling akhir yang dipergunakan, langsung dikonsumsi. Nah, jadi misalnya kalau ada produksi terigu, nah itu masih dipakai untuk membuat kue, jadi terigunya belum dijumlahkan, ya, belum dihitung sebagai jasa barang akhir. Tetapi nanti ada teknik-tekniknya ya, karena beberapa jenis barang ada yang dipakai, ada yang masih untuk produksi selanjutnya, kan seperti itu. Nah, kata ketiga adalah dalam kurun waktu tertentu. Itu 1 tahun ya, bisa triwulan. Nah, karena PDB ini adalah topik ekonomi penting, bahkan sejauh ini masih yang terpenting ya dalam wacana mainstream economics, arus utama ilmu ekonomi. Bahkan pemerintah juga di semua negara masih ini tema utamanya. Maka ada kurun waktu 1 tahun ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini juga harus konsep yang sederhana tapi perlu diingat. Jadi produksi selama 1 tahun, nah gitu ya, atau 1 triwulan selama 3 bulan, tergantung triwulan keberapa kan. Jadi berarti tadi saya ulangi lagi, ada barang dan jasa, tapi yang dijumlahkan adalah yang akhir saja. Sedangkan yang masih dalam proses untuk berproduksi selanjutnya tidak diikutkan. Nanti pelan-pelan akan bisa dipahami ya. Lalu konsep lainnya adalah dia dalam 1 kurun waktu. Nah, nanti kita akan mencontohkan, kalau kita menjumlahkan seluruh barang dan jasa di Indonesia selama setahun, tanpa peduli dia masih dipakai untuk proses berikutnya, misalnya kita tambah produksi kain, produksi baju, ya kan? Padahal di baju kan sudah ada nilai kainnya. Atau ditambah produksi pisang goreng oleh suatu pedagang gorengan, padahal di situ ada produksi pertanian pisangnya atau produksi minyak gorengnya. Nah, kalau gitu kita jumlahkan semua, hasilnya berlebihan. Itu saya pernah mencoba menghitung, kira-kira kebanyakan 80%. Jadi kalau kita jumlahkan seluruh barang dan jasa, itu nilainya 180%, hampir 2 kali lipat, kurang sedikit, dari PDB. PDB hanya nilai tambahnya saja, yang akhir, namanya value added. Nah, begitu ya. Nah, secara praktis juga itu sebetulnya kan memiliki kelemahan bawaan, ya kan? Salah satu kelemahannya adalah sudah dikritik kepada konsep tentang perhitungan PDB, dan nanti dengan perhitungan PDB ini kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi, itu adalah dia tidak mempersoalkan manfaat ya. Jadi produksi senjata itu sama saja dengan produksi beras. Ya, tidak dibedakan. Jadi nilai manfaat tidak masuk dalam perhitungan PDB. Nah, sebenarnya seandainya yang ilegal itu dihitung ya bisa dihitung sebetulnya. Tapi biasanya tidak dihitung ya, hanya diperkirakan. Nah, gitu ya. Tetapi BPS, Badan Pusat Statistik, yang bertugas menghitung dan mempublikasi, satu-satunya loh ya, itu dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak bisa misalnya ada lembaga lain, ya boleh saja, tetapi tidak akan diakui sebagai perhitungan resmi.
BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik ini juga tidak bisa suka-suka. Ada metodenya. Dan sudah lama BPS menjadi anggota Badan Statistik PBB. Dan hampir semua negara dalam kasus statistik perhitungan produk domestik bruto atau PDB ini, dan nanti dengan sendirinya juga pertumbuhan ekonomi, yang mengikuti pedoman atau acuan itu. Tentu tingkat perkembangan negara tersebut dalam hal administrasi, dalam perhitungan mempengaruhi ya seberapa dia cukup patuh terhadap panduan itu, dan angka-angkanya presisi itu soal lain. Tetapi secara resmi BPS itu mengikuti acuan internasional. Yang sekarang dipakai adalah yang disebut dengan SNE 2008. Nah, BPS agak terlambat mengadopsinya. Sebelumnya pakai versi-versi sebelumnya lagi, kan tiap 10-15 tahun itu bisa berubah pedomannya. Nah, tapi ini penting ya buat kita bahwa BPS pada dasarnya memiliki standar pedoman acuan untuk menghitung PDB, dan itu mengacu kepada best practices internasional, kepada pedoman internasional. Nggak suka-suka. Kalau ada tuduhan bahwa ini BPS menyulap angka dan sebagainya, ya secara teoritis tidak bisa ya. Mungkin ya, bisa saja dalam hal pembulatan. Pembulatan itu kan jika dilakukan dari awal itu bisa menambah, bisa mengurangi pembulatan pada masing-masing unit nanti. Tetapi secara teoritis, jika BPS konsisten dengan pedoman-pedoman itu dan cukup patuh terhadap beberapa item-itemnya, dia tidak bisa. Sebenarnya ukurannya mudah. Selama badan-badan internasional yang banyak mengutip atau menyajikan PDB masing-masing negara, sebutlah dua ya dalam hal ini, IMF dan kemudian World Bank. World Bank dulu lah, World Bank yang paling berkepentingan, baru IMF. Nah, selama mereka mengutip angka yang sama dengan BPS, berarti relatif bisa dipercaya. Menurut saya begitu. Nah, begitu ya. Nah, mari kita lihat konsep dasarnya, mungkin bisa ditayang ya. Dasar dari perhitungan semacam ini ada dasar teoritisnya ya. Jadi ini saya kutipkan dari dua textbook yang paling banyak, tapi saya tidak tahu masa-masa sekarang, saya ini kan mahasiswa sangat lama. Itu dari Samuelson dan dari Mankiw ya. Yang kiri dulu yang Mankiw, itu dari, saya kutip dari edisi ke-8, sekarang kayaknya sudah lebih. Itu kalau kita lihat ini kok yang kira-kira teori atau alur pikiran sehingga tadi ada PDB. Nah, itu kan kalau di situ Mankiw menganggap menyederhanakan. Itu hanya ada dua pelaku ya. Disederhanakan dulu. Penyederhanaan ini nanti gampang bisa diperluas. Itu terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Nah, berarti kan bisa dilihat itu si perusahaan itu menjual barang, biru bawah ya, menjual barang kepada rumah tangga. Ya toh? Nah, si rumah tangga berarti melakukan pengeluaran terhadap barang tersebut. Itu alur bawah. Kalau alur atas, si perusahaan menerima faktor produksi, dalam hal ini dicontohkan cuma tenaga kerja. Jadi dalam berproduksi, si perusahaan itu menerima input atau faktor produksi, dalam contoh ini tenaga kerja, kepada perusahaan. Nah, kan si perusahaan membayar penghasilan kepada rumah tangga. Nah, maka kita bisa memilih dari hijau dan biru itu, sama itu harusnya. Karena nanti di antara yang diberikan oleh perusahaan kepada rumah tangga itu laba namanya kan, saldo lah. Sehingga nilai seluruh barang ya, yang dikasihkan tadi yang biru bawah, dan jumlah uang yang diberikan kepada perusahaan itu sama. Kan? Dengan di atas penghasilan yang diterima rumah tangga dengan faktor produksi yang diberikan kepada produksi di perusahaan tersebut. Mungkin masih sedikit, kadang-kadang kita yang baru belajar ini pengen, kan bukan hanya tenaga kerja. Ini konsep dasarnya, nanti labelnya itu bisa diperluas dengan macam-macam faktor produksi, bisa modal, bisa land. Begitu juga barang di situ, contohnya roti kan.
Nah, belanja juga. Nah, dan jangan lupa tadi, kalau Anda bingung dengan income, ya sisa dari keseluruhannya kan laba. Itu kira-kira begitu ya. Maka mau melihat yang hijau maupun yang biru itu dapat nilai produk domestik bruto. Kira-kira begitu. Dan perekonomian menganalisis itu. Nah, yang lebih luas yang kanan. Samuelson menggambarkannya. Tapi ini sudah dengan Nordhaus ya. Jadi Samuelson sudah nggak ada dan tetapi karena buku Samuelson ini kan luar biasa ya dulu sampai dia dapat Nobel karena dialah orang pertama yang membuat buku pengantar ekonomi yang dianggap mudah menjelaskan ilmu ekonomi sampai dapat Nobel karena hal itu ya. Nah di sini sudah oleh co-autornya dilakukan revisi-revisi seperlunya. Nah yang kanan sama sebetulnya dengan yang dua tadi, tapi Anda lihat dicoba lebih rinci ya. Dan kemudian disebut dari sisi konsumen, nah dia mengganti household dengan konsumen ya. Itu melakukan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh dunia usaha, bisnis. Nah, pada saat jadi dia merupakan demand. Nah, sekarang kita mengenal lagi satu istilah, demand permintaan. Jadi dia melakukan permintaan. Nah, pada sisi yang lain, si perusahaan dunia usaha ini memberikan penawaran barang dan jasa. Nah, di bawah dengan cara terbalik juga dilakukan bahwa perusahaan memiliki permintaan, meminta ya faktor produksi ya tadi tenaga kerjakah, modalkah kepada rumah tangga dan seterusnya. Nah, cara yang gambar dari Samuelson ini menjelaskan cara bukunya ya. Jadi nanti dia dari situ dia menjelaskan tentang apa itu permintaan, apa itu penawaran. Kemudian dia juga mengatakan berbagai faktor produksi. Nah, di situ disebut 3 toh yang bawah hitam. Ada level tenaga kerja, ada land, lahan, tanah, tapi sebetulnya itu lebih luas ya, bisa sumber daya alam sebenarnya land itu. Lalu capital goods, barang capital. Jadi bisa uang dalam arti kapital maupun barang-barang kapital. Nah, itu digambarkan. Itu contoh permintaan juga cuma sepatu, perumahan dengan pija ya. Bisa kita perluas semuanya itu. Nah, di sisi lain itu ada tulisan what, how, for whom. Itu juga menarik Samuelson itu menggambarkan bahwa sebenarnya untuk memahami perekonomian suatu negara atau komunitas ya, bisa subnegara, itu maka yang harus diketahui adalah apa yang diproduksi oleh negara tersebut. Lalu bagaimana mereka memproduksinya, lalu untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, PDB itu what itu ya, apa yang diproduksi. Begitu ya, kira-kira. Selanjutnya mari kita, itu nanti silahkan kalau ada kesempatan melihat buku tersebut, ada terjemahannya sudah entah edisi berapa. Kemudian buku-buku ini juga saking populernya juga, ya saya sih tidak menganjurkan, tapi umpama untuk keperluan belajar ya saudara bisa cek di Google, ada pajakannya yang diupload orang ya. Tapi bagusnya sih beli ya, yang bahasa Indonesia juga bagus. Nah, kita lalu, saya ulangi sekali lagi, produk domestik bruto itu aslinya dari 2 konsep ini, dari 2 alur ini. Ini sebenarnya sama ini alurnya, cuma contoh yang satu sangat sederhana, yang satu lebih kompleks sedikit untuk menggambarkan aktivitas ekonomi suatu negara. Diringkas dengan nilai uang. Jadi ya boleh buat ekonomi itu ya uang, dan uang ya, begitu ya. Nah, BPS menghitungnya. Tadi saya ulangi, ini alurnya. Alur ini sudah ya bisa dikatakan mufakat lah para ahli ekonomi mainstream ya, harus utama untuk dianggap sebagai keniscayaan yang terjadi pada suatu negara atau suatu komunitas. Nah, PDB itu bagian dari alur ini untuk menghitung nilai keseluruhan aktivitas itu dalam nilai uang. Nah, tadi BPS kemudian menghitung gitu apa yang ada di Indonesia. PDB Indonesia itu bagaimana di slide berikut. Nah, BPS misalnya menghitung produk domestik bruto Indonesia tahun 2020, berarti ya 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya, saya ulangi ya. Jadi ini penting, kadang confuse dengan
yang namanya produksi itu confuse dengan kekayaan. Seperti individu juga. Orang itu punya penghasilan, itu kan bisa bulanan, bisa tahunan. Punya kekayaan, itu berarti pada suatu waktu. Itu tidak selalu searah ya. Tidak selalu searah. Mungkin Indonesia memiliki kekayaan alam dan lain-lain yang sangat besar, kaya, tetapi penghasilannya tidak besar. Nah, kira-kira kalau penghasilan tadi kan salah satu konsep PDB itu kan income, penghasilan. Bisa dilihat di situ. Nah, maka dia bisa tidak searah. Nah, sebagai contoh lagi yang sederhana di rumah tangga, seorang petani yang kebetulan mungkin lahannya kelewatan jalan tol, ya dia belum menjual lahannya. Misalnya dia belum menjual. Kelewatan itu maksudnya di kirinya atau di kanannya, nilai aset dia, kekayaan dia itu tinggi, kemungkinan besar kan. Tetapi penghasilan dia ya belum tentu kan. Nah, semacam itu. Ada juga contoh terbalik kawan-kawan di Jakarta itu, karena saya sudah sempat lama di Jakarta ya. Ada juga yang nggak kaya, masih ngontrak, masih ya bayar cicilan, tapi penghasilannya besar sebenarnya. Nah, itu karena boros misalnya, dan seterusnya ya. Kembali ke konsep kita ini. Jadi PDB itu adalah arus flow. Jadi selama 1 tahun. Penghasilan lah kalau dalam arti rumah tangga. Ini karena produksi dianggap sama dengan penghasilan. Tadi kan konsep di atas tadi. Nah, PDB Indonesia, jadi PDB Indonesia berarti seluruh pelaku ekonomi Indonesia. Ini ya, yang definisi kita tadi. Mau dia individu kah, mau dia perusahaan kah, mau dia lembaga kah, mau dia pemerintah. Itu dijadiin satu produksinya, barang dan jasa. Itu nilainya, tapi nilai ini saya ulangi sekali lagi, nilai tambah 15.434 triliun selama tahun 2020. Nah, nilai tambah itu artinya yang dihitung adalah kalau dia masih dipakai lagi barang tersebut dalam produksi selanjutnya, dia belum dijumlahkan. Karena kalau kita menjumlahkan seluruh barang dan jasa saja, tadi saya contohkan, kalau nanti kain ditambah dengan baju batik, akan double dia. Atau pisang ditambah pisang goreng, nah, itu double. Nah, untuk sekedar ilustrasi, ini kan 15.434 yang hanya menghitung barang dan jasa akhir, atau hanya menghitung nilai tambah pada masing-masing tingkatan barang itu. Kalau dihitung semuanya, itu kurang lebih 22.000 triliun. Kalau menilainya tidak hanya nilai tambah. Nah, data tersebut dihitung, nanti perhitungannya memang sedikit kompleks ya. Nah, mungkin Anda kalau sempat bisa masuk ke web BPS, baca metadatanya. Dan tadi ada pedoman tadi SNA 2008, cuma panjang banget ya. SNA 2008 itu seingat saya sekitar 800 halaman. Jadi kita cek aja yang perlu kan PDF ya. Nah, diumumkan dalam berita resmi statistik. Nah, untuk tahun 2020 ini, yang 1 Januari sampai 13 Desember, diumumkannya 5 Februari 2021. Masuk akal ya. Nggak tiba-tiba berakhir tahun, bisa ada waktu untuk menghitungnya. Makin maju statistik suatu bangsa, ini makin dekat dengan kurun waktu yang dicakup ya. Kita 5 Februari 2021, tetapi kita perlu mengapresiasi BPS selama beberapa tahun terakhir ini cukup tertib ya untuk data PDB ini. Ya di antara 4, 5, sampai 7 Februari tergantung hari libur atau tidak, tapi 5 Februari rata-rata. Nah, lalu karena ini data penting, BPS itu melakukan pengumuman 3 bulanan, triwulan ya. Triwulan itu kalau yang bukan orang Jawa nanti bingung, 3 bulanan sebenarnya. Nah, yang sudah diumumkan, karena sudah lewat, itu adalah 1 Januari sampai 31 Maret 2021. Nilainya 3.969 triliun. Bisa dibandingkan dengan yang setahun itu ya. Ya, memang seperempatnya kan kurang lebih. Nah, ini diumumkannya baru saja. Jadi, baru saja. 1,5 bulan kemudian. Ini kita sudah melewati sebenarnya 1 Januari, 1 April sampai dengan 30 Juni, tapi belum diumumkan. Mungkin minggu-minggu depan akan diumumkan. Untuk yang triwulan agak terlambat kayaknya, mungkin karena faktor COVID ya. Nah, lalu dari data tersebut kita juga bisa melihat apakah dia bertambah atau berkurang. Jadi misalnya tahun 2020 15.434 itu bertambah atau tidak dari tahun sebelumnya, berapa tahun sebelumnya.
triwulan 1 itu juga begitu. Bisa dilihat dari triwulan sebelumnya, berarti triwulan 4 2020. Tetapi yang lebih lazim adalah membandingkan dengan triwulan 1 2020 setahun sebelumnya. Kenapa begitu? Nanti ada faktor musiman ya. Jadi kalau triwulan-triwulan tertentu itu memang cenderung lebih sedikit. Antara lain misalnya faktor yang masih besar pengaruhnya adalah panen. Jadi pada musim panen raya, triwulan 2 biasanya, itu relatif lebih besar. Atau triwulan 1 saya masih nanti ada pergeseran dalam hal seasonal ini. Tetapi pada dasarnya ada faktor musiman. Nah, cuma ini saya perlu tekankan, persentase kenaikan atau penurunan dari PDB tadi itu bukan angka pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kan nanti 15.434 triliun itu dibandingkan berapa tahun 2019, itu bukan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ini adalah besaran PDB atas dasar harga berlaku atau harga pasar pada tahun 2020. Namanya ADHB biasanya kalau Anda masuk ke web PDB ataupun di sumber-sumber dokumen resmi, itu disebut PDB atas dasar harga berlaku, suka disingkat ADHB ya. Begitu. Nah, harap bersabar, nanti pertumbuhan ekonomi akan sampai kita ke sana. Nah, kita juga bisa membandingkan tadi, tetap bisa membandingkan, meskipun sekali lagi ini bukan pertumbuhan ekonomi. Mari kita bandingkan perkembangan PDB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun di slide berikut. Nah, yang kiri dulu, yang biru. Itu tadi kan 15.434 2020. Nah, tahun 2019 15.834 turun kan? Saya sengaja tidak sebut presentasinya karena biar nggak confuse dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi nanti untuk keperluan analisis yang intermediate, advance, penting juga tahu ini. Misalnya untuk menilai apakah asumsi APBN. Nah, kan masuk kita nih. Atau pernyataan-pernyataan menteri terkait Menko Perekonomian kah, Menteri Keuangan kah, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sekian, itu selain angka pertumbuhan ekonomi juga kita harus lihat ininya, masuk akal nggak dia naik segitu, kira-kira gitu ya. Nah, Anda lihat sebelum pandemi dari 2010 itu kan naik terus itu nilainya, nilai PDB atas dasar harga berlaku tiap tahun, kecuali tahun 2020 ini yang turun. Bahkan kalau nanti kita panjangin sampai puluhan tahun sebelumnya juga cenderung naik. Nanti yang pernah turun ya pada tahun 98 ya. Jadi begitu kejadiannya. Nah, ini yang tahunan. Kalau mau yang triwulanan yang sebelah kiri. Nah, kalau triwulanan sudah saya katakan tadi ada faktor musiman, dia lebih fluktuatif. Nah, sehingga membandingkannya kurang bagus kalau membandingkan triwulan 1 dengan triwulan 4, tetapi triwulan 1 dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kita lihat dari 2019. Anda nanti kalau masuk ke lamannya BPS, Anda bisa dapat data dari triwulan jauh tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka kita bisa melihat triwulan 1 2021 yang paling kanan, itu bisa kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020. Nah, ada kenaikan, tapi sangat sedikit. Ya. Jadi bagaimanapun ada kenaikan. Nah, ya, makanya tadi saya bilang bukan pertumbuhan ekonomi ya, karena pertumbuhan ekonominya minus kan triwulan 1 itu. Minus berapa? 0,7%. Tetapi dari sisi ini, kan ini atas dasar harga berlaku, bukan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat juga triwulan 1 2020 tadi misalnya. Triwulan 1 2020. Nah, itu kalau dibandingkan dengan triwulan 1 2019, masih naik. Tetapi ketika sudah bicara triwulan 2 dengan triwulan 2, nah itu masih naik kan? Tapi pandemi mulai terasa di triwulan 2 2020 itu lebih rendah jauh daripada triwulan 2 2020. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini kita juga bisa melihat ini. Begitu secara umum yang namanya produk domestik bruto atas harga berlaku. Nah, BPS tentu punya banyak data yang disajikan dan ada juga yang harus dijual ya karena dia mengikuti aturan karena ada aturan dari, jadi tidak bisa suka-suka juga BPS untuk beberapa produk dia itu ya memang terbuka untuk publik, bahkan wajib dia harus membuat rilisnya, kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa dokumen berupa buku tentang analisisnya. Tetapi yang lebih rinci itu masih dijual. Saya beberapa kali sudah menyampaikan ke pihak BPS alasan mereka itu aturan
PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nanti kita juga akan belajar insya Allah tentang APBN. Makin maju suatu negara mestinya ya data sedetail apapun jika untuk soal pembelajaran begini, untuk memintarkan anak bangsa dan juga untuk kontrol sosial ya mestinya ya semua gratis kan. Gratis juga belum tentu banyak yang pengen tahu kan. Nah, di slide berikut mari kita lihat bahwa si 15.434 triliun ini oleh BPS dirinci berdasarkan kelompok barang dan jasanya. Jadi kan tadi jutaan tuh jenis barang dan jasa oleh BPS dikelompokkan. Pengelompokan ini ya untuk penyajian dan juga untuk perhitungan, tapi terutama sekali penyajian. Untuk perhitungan BPS punya beberapa teknik ya tadi ada pedomannya kan, yang saya sendiri tidak sepenuhnya menguasai kalau teknik menghitungnya, itu ahli statistik. Tetapi dia sajikan menjadi 17 kelompok barang dan jasa. Jadi jutaan dikelompokkan. Jadi barang apapun masuk dalam 17 kelompok ini. Nah, penyebutannya itu sesuai dengan sektor atau lapangan usaha yang memproduksi. Nah, makanya disebut juga PDB menurut lapangan usaha. Nah, jadi kita nanti bisa membaca PDB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Itu teknisnya begitu ya. Tapi di sini kita pecah dulu PDB menurut lapangan usaha. 17 sektor. Nah, 17 sektor itu angkanya ada angka 2020, ada angka 2019. Saya sengaja sajikan karena isu pandemi, dampak pandemi ini kan luas pembicaraannya. Nah, kita bisa melihat mana, tadi kan kita sudah bicara keseluruhannya, yang paling bawah itu ya, paling bawah dari tabel itu produk domestik brutonya turun dari 15.834 menjadi 15.434 triliun, yang ini miliar ya, supaya angkanya lebih detail. Kalau triliun tinggal ada buang 3 digit terakhir. Nah, itu turun kan? Tetapi meskipun keseluruhan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku turun, sebagian sektor tidak turun atau naik. Nah, saya kasih yang merah itu. Jadi naik artinya bertambah, maksudnya naik itu ya, nilainya bertambah. Berarti kalau kita bayangkan adalah nilai tambah pada sektor tersebut, ya produksi lah, tapi dengan hitung nilai tambahnya saja meningkat. Nah, itu saya kasih plus 3 itu naiknya signifikan. Ya, misal yang naik signifikan itu adalah informasi dan komunikasi dengan apa itu, Mbak, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Naiknya itu dasar. Naik dasar itu tahunya dari presentasi ya. Kalau Anda presentasi kan itu besar angkanya, lebih dari 10%. Ada juga yang naik tetapi tidak terlalu besar, yang paling atas pertanian, kehutanan, dan perikanan. Naik juga sedikit, tapi tidak besar. Nilai produk domestik bruto sektor tersebut. Nah, yang lain sebagian besar turun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yang naik, berarti 9 yang turun. Secara keseluruhan turun. Bisa ya dibayangkan produk domestik bruto keseluruhannya turun, kemudian beberapa sektor itu turun signifikan, ada beberapa sektor naik signifikan, ada yang hanya sekedar naik. Nah, semacam itu. Kalau kita lihat, saya ulangi, memang jasa keuangan, jasa informasi dan komunikasi dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu naiknya cukup signifikan. Secara common sense, secara akal sehat ya wajar ya, di pandemi 2 itu yang naik. Nah, kita lalu bisa melihat angka ini di slide berikutnya. Ini yang angka 17 sektor ini sebagai cerminan dari struktur ekonomi. Caranya dihitung presentasinya. Nah, jadi masing-masing sektor itu terhadap seluruh PDB itu dicari presentasinya. Jadi misal tadi industri pengolahan, jadi saya urut, sengaja hurufnya tidak saya hilangkan supaya nanti nggak kehilangan jejak dengan dengan slide sebelumnya. Itu kan ada industri pengolahan, sebetulnya di slide sebelumnya kan dia nomor 3C kan, tapi ini karena dia paling besar porsinya, jadi PDB itu bisa dikatakan kan seluruh, lalu ada 17 sektor. Nah, masing-masing sektor itu kan bisa kelihatan porsinya. Yang paling besar adalah industri pengolahan, itu 19,88%. Disusul pertanian 13,70%, lalu perdagangan 12,93%, dan seterusnya ya.
Kalau di gambar, nah saya sengaja tulis 9 sektor lainnya, kan 17 sektor tadi toh. Jadi itu 8 yang besar, lalu ada 9 sektor lain bersama-sama. Nah, kadang digambar sebagai sebuah grafik ya, yang kanan itu bisa diolah itu. Jadi kelihatan yang biru paling besar. Kalau sektor lainnya yang abu-abu paling besar itu kan itu 9 ya, jangan dilihat. Yang dilihat lalu pertanian, yang orange itu, lalu perdagangan, yang abu-abu bawah, dan seterusnya. Kita bisa memahami ini. Nah, nanti analisis yang lebih lanjut, kita membandingkannya dari tahun ke tahun, atau dari jangka waktu yang lama. Apakah ekonomi Indonesia ini dari dulu seperti ini? Nah, ini kan 2020. Kita bisa bandingkan dengan 2010, 2000, tahun 1995, 90. Nah, itu bisa kita bandingkan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi atau struktur perekonomian Indonesia. Tentu penyederhanaan. Penyederhanaannya adalah melihat sumbangan masing-masing sektor atau lapangan usaha tersebut terhadap produk domestik bruto. Hanya memang saudara-saudara akan punya kesulitan teknis sedikit. Karena tadi saya sudah katakan BPS itu kan memiliki pedoman. Pedomannya itu diadaptasi dari pedoman internasional. Ada perubahan-perubahan. Nah, salah satu perubahan yang cukup memerlukan kejelian adalah perubahan sektoral ini. Penunjukan sektoral menjadi 17 ini baru dimulai untuk data tahun 2010. Itu pun mulai dipublish 2014. Jadi tapi perhitungannya bisa mundur karena data punya. Nah, 2010 sampai sebelumnya sektornya cuma 9. Tetapi BPS tidak suka-suka ya, dia beri penjelasan bahwa ini nanti yang dulu 9 itu dikembangkan menjadi mana saja, terus apa yang kemudian masuk ke sektor baru apa. Ya kalau untuk keperluan riset masih bisa ditelusuri antara perbandingan 9 dan 17 sektor. Kalau Anda mau cuma 17 sektor, Anda terpaksa harus hanya memakai data sampai tahun 2010. Begitu ya, namanya struktur ekonomi. Nah, itu kalau sajian BPS yang disebut dengan PDB menurut sektor usaha atau menurut lapangan usaha. Nah, BPS punya sajian lain, sekaligus cara menghitung sebenarnya, yang disebut dengan PDB menurut penggunaan atau pengeluaran. Di slide berikut ya. Menurut penggunaan atau pengeluaran itu sederhananya begini. Tadi kan barang dan jasa sudah diproduksi jutaan barang, dikelompokkan menjadi 17 sektor, nilainya 15.434 triliun pada tahun 2020. Itu digunakan untuk apa saja? Nah, kalau digunakan bisa juga dibaca sebagai pengeluaran oleh siapa. Nah, gitu ya. Pengeluaran oleh kelompok mana. Jadi sama itu, menggunakan kata penggunaan atau pengeluaran. Nah, BPS itu memiliki beberapa komponen, jadi rincian dari BDB menurut pengeluaran itu. Jadi ada barang dan jasa yang merupakan pengeluaran atau dipergunakan ya oleh rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga. Ingat tadi kan jasa barang dan jasa akhir. Nah, pada tahun 2020 nilainya 8.900 triliun. Itu konsumsi rumah tangga. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 turun ya. Lalu ada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ini seperti organisasi kemasyarakatan ya, terutama yang besar-besar ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, lalu juga ada organisasi olahraga dan seterusnya. Atau ada lembaga-lembaga lain, jadi lembaga non-profit yang dihitung karena mereka kan memproduksi barang dan jasa besar juga. Nilainya 201 triliun pada tahun 2020. Itu juga turun dibandingkan dengan 2019. Kemudian ada konsumsi pemerintah. Nah, pengeluaran konsumsi pemerintah artinya digunakan oleh pemerintah. Nilainya besar ya. 1.433 triliun. Itu naik. Ya, cukup masuk akal ya karena pemerintah lebih banyak belanja pada tahun 2020 akibat pandemi. Tapi jangan lupa pengertian pemerintah di sini nggak hanya pemerintah pusat. Pemerintah ini artiannya luas. Pemerintah daerah masuk atau lembaga negara yang bisa dikategorikan sebagai negara ya, government. Itu masuk. Nah, ada satu hal lagi juga yang harus dipahami, tidak seluruh. Jadi angka ini nanti bisa membingungkan ketika angka APBN seberapa kok beda ya. Lain ya.
karena ini misalnya 1.433 triliun, orang APBN saja itu waktu itu 2.000 lebih belanjanya. BPS ini menghitungnya yang bersifat konsumsi. Jadi yang bersifat transfer tidak, misalnya kayak bayar bunga di APBN itu nggak masuk dalam konsumsi perhitungan, karena dia tidak untuk membeli barang dan jasa, itu sudah lewat itu. Cuma ada lagi beberapa transfer lain seperti subsidi tertentu ya, yang tidak bersifat penggantian barang dan jasa. Dan yang lebih penting ada lagi pengeluaran pemerintah yang bukan konsumsi, yang investasi. Nah, yang investasi itu masuknya ke nomor 4, pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, di sini mencakup swasta maupun pemerintah. Ini bisa juga disebut investasi. Nah, ini sama, nggak bisa menimbulkan kebingungan ketika kita membandingkan dengan data investasi dalam BKPM misalnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM itu khusus mencatat investasi-investasi yang memberitahu bahkan meminta izin ya. Jadi sedangkan pembentukan modal tetap domestik bruto ini lebih luas pengertiannya. Jadi kalau sebuah perusahaan menyisihkan sebagian barangnya untuk, atau uangnya ataupun barangnya untuk keperluan menambah kapasitas produksinya di waktu berikutnya, disebut PMTB. Tapi kita bungkus saja dulu ya, ini PMTB atau investasi dalam pengertian perekonomian. Besar itu 4.897 triliun, yang nomor 4 itu. Turun tetapi dibandingkan 2019. Lalu ada lagi kategori lain yang disebut perubahan inventory. Karena kan ada barang, tadi saya ingatkan, ada barang yang diproduksi tetapi belum dipakai, tapi juga bukan untuk investasi. Nah, stok lah, persediaan. Nah, caranya persediaan akhir tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. BPS punya cara menghitung, ada cara-caranya dia. Perkara presisi atau tidak, kita bisa diskusi lagi ya, tetapi metode-metode mereka cukup baik menurut saya. Nah, selain itu, sebagian barang yang diproduksi kan dijual ke luar negeri, diekspor. Nah, itu ada ekspornya. Tetapi pada saat bersamaan kita juga impor. Nah, impor ini kan bukan PDB, karena dia tidak diproduksi di Indonesia. PDB namanya produk domestik bruto, wilayah ya. Domestik, diproduksi di dalam wilayah Indonesia. Ya, kalau diproduksi di luar kan nggak dihitung. Karena itu ekspor dikurangi impor. Nah, sekedar informasi yang sangat diperlukan oleh kita semua, BPS ini menghitung yang ini, PDB menurut penggunaan ini, dengan yang tadi menurut lapangan usaha, itu dilakukan dengan cara yang berbeda, sehingga bisa dipakai untuk saling cross-check. Jadi dengan pendekatan tertentu dia menghitung nilai tambah masing-masing sektor lapangan usaha barang dan jasa yang jutaan tadi. Dengan cara berbeda dia menghitung nilai konsumsi rumah tangga, konsumsi NLPRT, konsumsi pemerintah dan seterusnya. Nah, dapat kan dibandingkan, ternyata selisih. Karena metodenya beda. Nah, itu disebut diskrepansi statistik. Ya, tidak terdeteksi lah. Ini menarik untuk tahun 2020. Diskrepansi statistik itu mencapai 273 triliun, tapi bersifat minus. Apa artinya bersifat minus? Penghitungan PDB menurut penggunaan atau pengeluaran itu lebih besar daripada menurut sektor usaha. Sehingga dia harus ada minus. Kan harus sama kan? Penghitungan mau penggunaan ataupun lapangan usaha mesti sama, dua sisi itu. Sehingga terpaksa ditaruh diskrepansi statistik itu, lain-lain yang sulit dimasukkan. Nah, ini menarik. Kalau untuk keperluan analisis yang lebih sedikit, bahkan advance ya, saya dulu sempat melihat ada tanggapan dari pihak internasional bahwa PDB Indonesia tidak presisi. Nah, itu salah satu yang dia tidak perhatikan adalah diskrepansi statistik ya. Nah, kalau kita lihat di 2019, diskrepansi statistiknya kecil, 7 triliun saja. Nah, itu yang bawah itu ya, Mbak Rama, yang sebelum produk domestik bruto nomor 8 itu. Nah, ini kita bisa lihat tahun-tahun sebelumnya, seberapa diskrepansi statistik. Bisa jadi juga faktor pandemi juga mempengaruhi diskrepansi ini, karena catatan-catatan tidak cukup presisi, perhitungan-perhitungan yang kurang presisi dari
BPS akibat keterbatasan akses ya. Nah, bagaimanapun itu komponennya. Nah, kita bisa menggambar di slide berikut seperti juga tadi lapangan usaha. Di semua ini berarti ada berapa itu? Ada 7 ya, karena ekspor-impor kita jadiin 1 dong. Kalau mau menghitung nanti presentasinya lebih dari 100 kalau dia tidak dibuat netonya. Nah, kalau kita buat 6 komponen ditambah tadi komponen lain-lain di statistik, jadi 7. Saya ulangi ya, ekspornya sudah ekspor neto itu dikurangi impor. Nah, dapat komposisi yang seperti itu. Itu yang saudara-saudara mungkin suka dengar, bahwa komponen PDB Indonesia, dengan demikian nanti komponen pertumbuhan ekonomi yang sangat penting itu adalah konsumsi rumah tangga. 56% PDB Indonesia itu digunakan oleh rumah tangga, dikonsumsi. Apakah itu lazim? Umumnya lazim untuk negara-negara berkembang. Tapi nanti kalau misalnya kita menganalisis Singapura itu jadi beda ya. Atau beberapa negara yang memang lebih berorientasi ekspor, banyak dari produksinya ekspor misalnya begitu. Menarik ini. Yang kembali ini juga bisa dilihat struktur ekonomi dari sisi penggunaan. Nah, yang lain juga kita lihat tentang pemerintah. Jadi kadang betul ya, pemerintah inilah yang paling urgent di saat-saat ekonomi landai bahkan kontraksi seperti sekarang ini. Tapi kita juga harus berkepala dingin sebagai pembelajar ekonomi. Berapa persen sih pemerintah? Nah, kalau sejauh ini memang naik, tetapi masih 9,29%. Itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang tidak termasuk government seperti Bank Indonesia. Itu kan nggak government. Tetap masuk di sini. Nah, itu ya komposisinya. Nah, ekspor itu besar, tapi impor kita juga besar, sehingga secara neto dia hanya 1%. Kalau malah lebih besar diskrepansi statistik ya, ini memang diskrepansi statistik ini menarik nanti kalau dibahas tersendiri. Bagaimanapun konsumsi rumah tangga itu masih sangat besar. Nah, sebagai penutup untuk sesi 1 ini, itu kita kalau mau tahu ya, BPS itu ya boleh saja saudara-saudara melihat dari link berita, apalagi link berita dari portal-portal atau media yang khusus ekonomi. Tetapi kalau boleh saya saran sebagai pembelajar, itu sebaiknya ke sumbernya, karena si media itu mengutip dari sumber resmi. Nah, sumber resmi tentang PDB itu diberikan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Ya, dia lakukan. Ini halaman satunya saja. Judulnya pertumbuhan ekonomi, makanya kita kuliahnya pertumbuhan ekonomi. Tetapi saya sengaja tuh potong di bagian satu paragraf ringkasannya. Kan yang disebut adalah produk domestik bruto atas dasar harga. Yang paling kiri dulu. Jadi itu keluarnya tanggal 5 Februari dan berita resmi statistiknya ada nomornya ya. Jadi itu terkait dengan banyak yang harus dia rilis dan resmi. Disebut berita resmi statistik, jadi kayak buletin ya. 7, 8 halaman, 10 halaman, 15 halaman, tergantung. BPS kadang menjelaskan panjang, kadang sedikit. Nah, itu 5 Februari 2021 tentang triwulan 4, tapi di dalamnya adalah tentang sepanjang 2020. Kalau yang kanannya itu khusus yang sudah berlalu, triwulan 1. Kita menunggu sebentar lagi akan ada triwulan 2. Nah, baca saja paragraf pertamanya yang kiri itu, perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasar produk domestik bruto, kiri bawah ya, mencapai 15.434,2 triliun. Nah, itu ada kata-kata PDB per kapita. Nah, nanti kita juga punya sesi PDB per kapita. Nah, yang kanan bisa dipahami begitu. Demikian sesi tentang produk domestik bruto atas dasar harga berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.